Halo guys, selamat datang di Pinaha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. General reading ya, dan temanya kali ini tatapanmu, sikapmu ya diartikan seperti apa sih ya sama mereka. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa juga vice versa ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat. Dan jangan lupa selalu serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Tatapanmu, sikapmu diartikan begini oleh mereka. Yes. Tatapanmu diartikan sebagai tatapan kasih sayang, tatapan kepedulian, tatapan perhatian, gitu ya. Jadi dia merasa, atau mereka merasa, kamu itu begitu perhatian sama mereka. Kamu begitu peduli sama mereka, ya. Kamu terus memberikan cinta kasih, meluangkan waktu, ya, untuk mereka. Kamu hadir, kamu ada di setiap momen-momen penting mereka. Ya, mereka menganggap kamu itu soulmate-nya, ya, belahan jiwanya. Ini tidak harus romantis ya. Jadi, mereka atau dia, orang yang kamu fokuskan ini merasa ada koneksi sama kamu gitu ya. Ada ikatan yang kuat. Ada saling ketertarikan satu sama lain. Oke. Tatapanmu, sikapmu diartikan begini oleh dia atau mereka. Iya. Terkadang ya, tanpa kamu bersuara, tanpa kamu menyampaikan dengan ucapan kamu, ya, hanya melalui tatapan aja, mereka udah merasa dihukum. Mereka, tatapanmu itu seperti berbicara, aku tidak menyukaimu, aku tidak setuju denganmu, gitu ya. Tatapannya lumayan tajam, ya. Tatapan-tatapan yang menghakimi, gitu ya. Jadi, hanya dari tatapan kamu aja, mereka itu akan merasa bersalah, merasa dihukum. Kemudian ada introspeksi dari mereka. Ya, ada kayak bertanya-tanya gitu dalam diri mereka sendiri. Aku udah berbuat salah apa ya sama kamu? Aku udah melakukan hal apa ya yang tidak disukai oleh kamu? Tatapan kamu itu membuat dia atau mereka itu akhirnya menyadari kesalahannya, ya, kelalaiannya, begitu. Iya. Kamu tidak banyak berbicara di sini, ya. Kamu tidak akan mengungkapkan perasaanmu dengan kata-kata, ya, tapi lebih kepada tatapan, sikap, gitu ya. Jadi, mereka akan mengartikan sikap kamu ini, ya mungkin kamu diam, ya, sikap yang diam, tapi tetap menjaga batasan. Ketika kamu sudah tidak menyetujui, ya,
Ketika kamu tidak sreg dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, atau perlakuan mereka kepadamu, ya kamu nggak akan komplain. Ya, kamu nggak akan uh, menyampaikan dengan ucapan, tapi di sini lebih kayak sikap kamu yang lebih jaga jarak, gitu ya. Sikap kamu yang diem, anteng. Ya mungkin kalau ditanya cuman satu dua patah kata aja, gitu ya. Tapi di sini kayak kamu tuh nggak mudah untuk dirobohkan gitu ya, nggak mudah untuk dipengaruhi ketika kamu tuh udah nggak suka dengan sesuatu, gitu ya, nggak nyaman dengan tingkah mereka, ucapan mereka, gitu ya. Ya udah, kamu seperti kayak diem di tempat, ya nggak ngomong apa-apa, tapi mereka udah cukup akhirnya ya tahu, sadar diri, ya. Dan dari situ mereka lebih lebih hati-hati sih ya. Jadi yang lebih ngena di mereka itu di sini adalah ya dari sikap kamu. Ya mereka juga akhirnya nggak berani banyak ngomong sama kamu ketika kamu udah jaga jarak, jaga batasan, ya. Mereka udah menyadari akan kesalahan mereka. Ya meskipun dia nggak menyampaikan sama kamu, tapi mungkin kamu menyadari mungkin sikapnya jadi lebih sopan sama kamu gitu kan. Jadi lebih segan, lebih hati-hati dalam bertutur kata gitu ya. Jadi aku merasakan di sini tuh ada kehati-hatian dari mereka dalam menyampaikan, dalam bertutur kata. Jadi kayak memang jaga jaga sikap gitu sama kamu. Hati-hati sekali ketika bersikap sama kamu. Ya terutama di sini ketika kamu sudah menunjukkan tatapan yang tajam, ya, tatapan yang menghakimi. Terus kamu udah jaga sikap yang tegas, itu udah mereka sangat hati-hati. Hati-hati dalam berbicara terutama di sini ya. Tatapan dan sikap kamu diartikan begini oleh mereka. Iya, kamu tuh memang apa ya? Kamu tuh tahu apa yang kamu mau, gitu ya. Makanya kamu tuh bersikap tegas, ya. Karena kamu di sini berprinsip. Kamu tahu apa yang benar, apa yang enggak, gitu ya. Kamu tahu apa yang layak kamu terima dan yang enggak layak kamu terima. Dan ketika kamu mendapatkan perlakuan yang enggak layak, perlakuan yang enggak sopan, ya, yang menyakiti harga diri kamu, disitulah kamu akan bersikap tegas. Disitulah kamu akan jaga batasan sama mereka. Jadi kayak komplain ya, sikap 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 komplainnya kamu gitu. Kamu nggak akan menyampaikan dengan ucapan, tapi dengan sikap. Dan akhirnya mereka menyadari kalau memang kamu tuh nggak bisa apa ya, prinsip kamu tuh nggak bisa diotak-atik lagi gitu ya. Kamu punya prinsip, kamu punya nilai yang kamu pegang, dan memang nilai-nilai kamu tuh kamu sangat setia dengan prinsip kamu sangat setia dengan nilai kamu gitu ya. Kamu tipikal orang yang nggak akan menjual nilai kamu demi apapun gitu ya. Kayak harga diri kamu, nilai nilai-nilai kehidupan yang kamu pegang, yang kamu percaya itu kayak emang udah harga mati, nggak bisa ditawar gitu. Makanya di sini memang kamu tuh tegas banget, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai hidupmu gitu ya. Tapi di sini justru banyak orang yang mengagumi kamu
segan sama kamu karena ini nilai yang kamu pegang, prinsip yang kamu pegang, keyakinan yang kamu pegang. Orang jadi nggak bisa sembrono gitu kalau sama kamu, ya. Dalam ucapan, sikap itu banyak orang yang menjaga sikapnya ketika bersama kamu. Ya. Tatapan dan sikapmu diartikan begini oleh mereka. Ya. Ketika mungkin ada mereka gitu ya, kayak berusaha untuk apa di sini kayak membanding-bandingkan gitu kan. Iya, atau mereka berusaha untuk mencari perhatian kamu dengan sikap mereka atau ucapan mereka yang kayak membandingkan, berkompetisi gitu ya. Tapi mereka melihat, mereka menyadari kamu tidak terusik. Dan sikap kamu, tatapan kamu santai, ya, sikap yang santai dan tatapan yang bodo amat, nggak peduli gitu ya. Tatapan yang aku tidak tertarik dengan hal-hal yang atau sesuatu, tidak tertarik dengan hal yang berbau kompetisi, persaingan gitu. Kayak kamu tuh menunjukkan tatapan yang aku tidak seperti itu. Aku tidak tertarik dengan percakapan-percakapan yang arahnya ke persaingan gitu. Jadi ya sikap kamu tetap rendah hati. Ya. Di sini lagi-lagi ya, dari kartunya memang kamu nggak banyak bicara sih. Ya, kamu lebih mengungkapkan dengan sikap dan tatapan kamu. Tapi di sini tatapan ya yang lebih kerasa di mereka adalah yaitu tatapan yang kayak bodo amat, nggak peduli, nggak tertarik untuk membahas, kayak membanding-bandingkan atau menonjolkan diri, menunjukkan kemampuan dirimu, gitu ya. Ya udah, kamu biasa aja. Kamu tidak terpancing untuk menunjukkan kehebatanmu, kelebihanmu, pencapaianmu, gitu ya. Dan kamu juga tidak defensif, tidak kesel, tidak marah, ya. Tidak berusaha untuk melindungi diri kamu. Ya santai. Mungkin kamu akan tertawa kecil, ya senyuman kecil, tapi senyuman yang mengartikan kayak mungkin ya senyuman kayak bikin mereka akhirnya terdiam, malu gitu ya. Kapanmu, sikapmu diartikan begini. Ya. Ya, ketika mereka berusaha memancing keresahanmu, memancing ketakutanmu gitu ya. Kayak mereka mungkin berbicara atau bersikap ya yang seolah-olah memang kayak bikin kamu tuh takut ya, bikin kamu tuh kepikiran, overthinking, cemas. Tapi mereka justru mengartikan sikapmu dan tatapanmu yang biasa aja. Iya, kamu tidak terpancing oleh permainan mereka.
Kamu justru merangkul, gitu ya. Kamu justru kayak, ini kan sikap mereka yang kayak berusaha untuk memecah belah suatu hubungan, ya. Kamu di sini tuh malah merangkul, gitu ya. Justru mempererat hubungan, ya. Dengan sikapmu, dengan tatapanmu. Tatapan yang entah kenapa di sini tuh mereka akhirnya merasakan kayak, kok malah gini sih yang aku dapetin gitu. Kok malah dia makin mempererat sih. Kayak kamu tuh berusaha untuk bikin hubungan tuh tetap harmonis gitu ya. Di sini tuh ya aku rasakan memang ada dari sebagian dari mereka yang yaitu menggunakan sebuah hubungan untuk kayak memecah belah gitu ya. Menggunakan pihak lain untuk memecah belah. Tapi kamu di sini ya mungkin kamu paham akan motif mereka ya. Sebagian besar dari kamu tuh emang paham akan motif mereka. Makanya kamu nggak terpengaruh, nggak termakan oleh permainan mereka dan ya udah, kamu merangkul ya. Kamu menjadi orang yang selalu memperbaiki sebuah hubungan gitu ya. Dengan sikap kamu, dengan ucapan kamu. Dan entah kenapa mereka tuh malah akhirnya yang awalnya itu mereka kesel, ya. Di sini ada rasa diterima oleh kamu, ada rasa dihargai sama kamu, dimengerti sama kamu, ya. Ada juga sebagian dari kalian mungkin ini orang yang kamu fokuskan gitu. Mungkin suka bercerita akan ketakutannya, akan kecemasannya gitu ya dengan kamu. Dan kamu memberikan rasa damai. Ketika dia bercerita sama kamu, ya, tentang keresahannya, tentang ketakutannya, tentang kecemasannya. Dia mendapatkan rasa aman, dia mendapatkan rasa damai, dia mendapatkan insight baru dari kamu, pemahaman baru dari kamu. Ya. Saya akan pakai kartu oracle-nya di sini, ya. General reading, tatapanmu, sikapmu diartikan. Ya, sikapmu, tatapanmu diartikan. Kadang tatapanmu, sikapmu itu ya bikin mereka tuh akhirnya merasa bersalah, merasa menyesal, akhirnya menyalahkan diri mereka sendiri. Ya akhirnya ada perasaan malu sama kamu. Ya, ketegasan kamu itu bikin mereka akhirnya minder, ya. Kayak menyalahkan diri sendiri, ih kenapa sih aku tadi ngomong kayak gitu sama kamu gitu ya, kenapa sih aku tadi bersikap seperti ini sama kamu gitu, kan akhirnya aku malah malu sendiri gitu kan, aku justru jadi terlihat kayak gimana ya gitu ya. Jadi mereka itu merasa kalau iya, kadang tatapan kamu atau sikap kamu itu justru memperlihatkan kebodohan mereka sendiri gitu ya. Ya, tatapanmu, sikapmu, ya diartikan
Eee, di sini mereka tuh lebih merasa, eee, kayak melihat, atau di sini tatapanmu, sikapmu itu justru memperlihatkan dirimu yang diinginkan oleh dirinya, mereka. Jadi, eee, diri kamu, kepribadian kamu, ya, atau di sini pencapaian kamu, ya, tanpa mereka sadari, itu sebenarnya yang mereka inginkan di hidup mereka. Jadi mereka itu tidak tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka, ya. Mereka adalah orang-orang yang masih jiwanya itu kosong, tidak tahu akan tujuan hidup mereka itu apa, kebahagiaan mereka itu yang seperti apa, ya. Jadi ya itu. Kenapa kadang mereka itu seperti atau dia atau mereka itu seperti mungkin suka bikin kayak drama-drama sama kamu ya, bikin drama atau mungkin suka mengusik kamu, gitu ya. Karena jiwa mereka itu hampa, jiwa mereka itu kosong, ya. Mereka tidak tahu hidup seperti apa yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu bagaimana untuk menciptakan kebahagiaan mereka sendiri. Dan di sini dari kartunya aku lebih ngerasa kayak apapun yang ingin kamu sampaikan ke mereka, dia atau mereka, sampaikan aja, gitu ya. Tidak perlu kamu pendam. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, mungkin ini bentuk kayak kepedulian, perhatian kamu, kepedulian kamu, sampaikan aja, ya. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng ada Leo, Aries, Sagittarius, ya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya, kenceng juga. Gemini, Libra, Aquarius. Dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan readingan buat kamu, sesuaikan aja dengan zodiak kamu atau sun moon rising kamu ya. Sesuaikan aja dengan energi kamu juga saat ini ya. Ya, sampai di sini dulu readingannya. Ya, terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Sampai di sini dulu readingannya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.